Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai kekuatan akta jual beli rumah atau AJB terhadap rumah atau tanah yang tidak dilanjutkan sampai dengan proses balik nama ke Badan Pertanahan Nasional. Banyak sekali masyarakat yang menganggap bahwa ketika telah memegang suatu akta atau AJB ketika melakukan jual beli rumah atau tanah, itu tidak dilanjutkan prosesnya di Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan balik nama atau peralihan hak itu tanpa didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN setempat. Nah, bagaimana kemudian kekuatan AJB ini yang dipegang oleh pembeli tetapi sertifikat itu belum dibalik nama? Nah, perlu diketahui bahwa setiap peralihan hak atau jual beli rumah, tanah, atau bangunan lainnya yang sering terjadi di masyarakat itu harus dibuktikan dengan akta yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, karena memang ini adalah kewenangannya. Nah, pada saat pembuatan akta ini atau kemudian pada saat ditandatanganinya akta tersebut, AJB tadi, maka proses selanjutnya adalah para pihak dibebankan untuk menyelesaikan proses pajak-pajaknya, baik untuk penjual maupun untuk pembeli. Nah, sebenarnya penomoran akte oleh PPAT itu tidak bisa langsung dilakukan, tetapi akte baru bisa diberikan nomor akte di AJB itu, nomor AJB itu ketika sudah selesai proses pembayaran pajak semuanya, baik itu PPh maupun BPHTB tadi. Nah, setelah adanya proses pajak, selesai proses pajak tersebut, maka sebenarnya harus didaftarkan ke BPN sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, bagaimana kemudian akibat hukumnya? Memang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP 2497 tadi itu belum diatur mengenai bagaimana kemudian jika masyarakat tidak langsung melakukan proses pendaftaran balik nama ke BPN begitu setelah ditandatanganinya AJB di hadapan PPAT tadi. Cuma di dalam PP tersebut hanya mengatur bahwa PPAT memiliki kewajiban paling lambat 7 hari setelah penandatanganan akta itu, bahwa akta itu harus disampaikan dengan berkas-berkas lainnya kepada BPN. Maksudnya adalah proses balik nama itu harus dilanjutkan selambat-lambatnya 7 hari setelah penandatanganan akta tersebut oleh para pihak. Nah, tetapi mungkin banyak sekali masyarakat yang tidak melanjutkan proses pendaftaran balik nama ke BPN dengan alasan mungkin biaya dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk pengurusan ini tidaklah mahal. Tetapi mungkin karena masyarakat belum tahu terkait dengan bagaimana prosesnya. Kalau menurut saya, alangkah lebih baiknya begitu selesai penandatanganan akta atau AJB di hadapan PPAT, kemudian setelah membayar pajak dan lain sebagainya, maka alangkah baiknya proses itu dilanjutkan untuk balik nama ke Badan Pertanahan Nasional untuk mengganti nama dari penjual menjadi pembeli atau balik nama di sertifikat itu tadi. Nah, dengan tujuan adalah untuk mengantisipasi adanya masalah-masalah di kemudian hari. Meskipun secara hukum proses jual beli tersebut secara hukum telah sah, secara hukum telah terjadi peralihan hak atas tanah, tetapi secara administrasi, hukum administrasinya bahwa dalam catatan buku tanah di BPN bahwa tanah atau bangunan tersebut masih atas nama penjual karena belum ada proses balik nama. Karena dalam hal ini pembeli hanya memegang berkas berupa AJB, sedangkan sertifikat tersebut dalam catatan Badan Pertanahan Nasional masih terdapat atau atas nama penjual. Nah,
Jika kemudian masyarakat tetap tidak ingin melanjutkan, kemungkinan masalah akan terjadi itu seperti adanya pihak lain atau pihak ketiga di luar penjual dan pembeli ini mengklaim bahwa belum terjadi jual beli misalnya, apalagi sertifikat yang diperjualbelikan itu masih dalam penguasaan penjual. Nah, makanya untuk menghindari hal-hal tersebut, sebenarnya pembeli alangkah baiknya untuk melanjutkan prosesnya di Badan Pertanahan Nasional. Nah, untuk mengenai biaya sebenarnya melakukan proses pendaftaran di BPN itu tidaklah mahal. Apalagi pengurusan sertifikat di BPN itu dilakukan oleh pihak itu sendiri, entah penjual atau pembeli biasanya, karena akan dibalik atas namanya. Nah, jadi itu saran untuk atau kepada masyarakat yang masih saat ini memegang berkas berupa AJB. Nah, sebenarnya di dalam PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah ini terdapat kekosongan norma atau kekurangan norma. Karena yang diatur adalah kewajiban PPAT untuk menyampaikan berkas atau AJB tadi itu selambat-lambatnya 7 hari setelah ditandatanganinya AJB tersebut oleh para pihak. Nah, bagaimana akibat hukumnya jika kemudian masyarakat meminta? Karena PPAT tentu nggak bisa memaksa. Karena ini adalah kemauan para pihak. Nah, akibat hukumnya tidak diatur di dalam PP 1997, yaitu bagaimana kemudian tidak dilakukan proses balik namanya di BPN. Bahkan banyak sekali masyarakat memegang AJB itu sampai dengan hitungan yang relatif lama, sampai ada yang setahun, 2 tahun dan sebagainya. Sedangkan menurut PP 24/1997 harus disampaikan atau dilakukan balik nama selambat-lambatnya 7 hari setelah penandatangan AJB tersebut. Nah, inilah kekurangan daripada PP 24/1997. Nah, bagi teman-teman yang mungkin akan mengangkat penelitian di bidang hukum pertanahan, khususnya pendaftaran hak atas tanah, ini bisa dijadikan tugas akhir. Bahwa di sini menurut saya terjadi kekosongan norma, terjadi kekosongan hukum, tidak mengatur tentang akibat hukumnya. Sedangkan secara fakta hukumnya banyak sekali masyarakat dengan memegang AJB sudah merasa aman. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan selamat berbahagia.